Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام فإذ ذلك لا تجاب لهم دعوة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah berwasiat kepada kita agar dalam perjalanan hidup ini, kesibukan apapun yang sedang kita lakukan, ketika datang perintah Allah, maka hendaknya kita selalu memprioritaskan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu diingatkan oleh Allah agar dalam hidup ini kita mampu meninggalkan segala macam bentuk perbuatan dosa, maksiat, mungkarat, kezaliman, perbuatan sia-sia, perbuatan yang apabila kita kerjakan akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina. Hina di mata manusia maupun hina di mata Allah. Hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, Islam agama yang selalu menjaga kemuliaan, menjaga harkat martabat yang mulia, yang dimana manusia diciptakan Allah makhluk yang terbaik. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang lebih mulia daripada manusia. Itulah untuk menjaga kehormatan manusia ini, maka Allah, Rasulullah selalu memprioritaskan yang halal untuk hamba-hambanya dalam hidup ini. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita miliki, makanan, minuman yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, rumah yang kita jadikan sebagai tempat tinggal, kendaraan yang kita gunakan sebagai alat transportasi, Islam selalu
mengingatkan kepada kita hendaknya semua itu kita peroleh melalui cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita pakai walaupun hanya sehelai pakaian yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah bila diperoleh dari cara yang haram, wal iyadu billah. Makanan, minuman, satu teguk minuman, satu suap makanan yang kita konsumsi, betapa beratnya tanggung jawab kita nanti di hadapan dan mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita jadikan sebagai tempat tinggal untuk mendidik keluarga kita, untuk mengabdi kepada Allah, untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi akhirat kita. Bila ada 1 rupiah pun harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, betapa beratnya rumah itu untuk mempertanggungjawabkan. Apalagi kalau jumlahnya itu besar, jumlahnya itu banyak. Itulah sebabnya dalam Al-Quranul Karim, Surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Qulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah, minumlah rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Rizki yang tayyibat, rizki yang halalan tayyibat. Rizki yang apabila kita makan akan melahirkan kekuatan fisik kita, kesehatan badan kita. Rizki yang apabila kita makan mampu untuk memperkuat tulang sulbi kita untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun. Apabila engkau betul-betul dalam hidup ini, orientasi kehidupan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasi hidup kita untuk mengikuti aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Hidup ini ujian begitu luar biasa. Hidup ini tidak akan pernah sepi dari ujian. Ketika hamba-hamba Allah akan mencari rizki yang halalan thayyibah, ujiannya tidak ringan. Di sana banyak ujian-ujian yang harus dihadapi oleh hamba-hamba Allah untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyibah. Maka kita melihat hiruk pikuknya kehidupan dunia ini, betapa manusia akhirnya di dunia saja namanya sudah begitu direndahkan oleh manusia, direndahkan oleh Allah karena urusan dunia. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa la yubalil mar'u ma akhadha. Manusia tidak peduli apa yang mereka cari, apa yang mereka dapat, apa yang mereka peroleh, apa yang mereka perjuangkan. Masa itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada di tengah-tengah kita. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, rizki mereka dijamin, dicukupi, disediakan oleh Allah. Seringkali mereka lupakan itu, sehingga mereka tidak peduli apa yang mereka cari, apa yang mereka dapat aminal halal, apakah itu dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aminal haram, atau itu dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia kondisi seperti itu, Nabi ingatkan, fa idzalika la tujabu lahum da'watun. Kalau manusia sudah enggak peduli apa yang dia peroleh, apa yang dia pakai dari pakaian, apa yang digunakan untuk sebagai rumah tempat tinggal, kendaraan yang dijadikan sebagai alat transportasi kemana saja, makanan, minuman yang dia minum sudah tidak dipedulikan dari yang halal atau yang haram. Kata Nabi,
fa idzalika la tujabu lahum da'watun. Orang-orang seperti itu, kalau mereka bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, la tujabu lahum da'watun, doa-doa mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, doa-doa mereka sudah enggak didengar, enggak dikabulkan oleh Allah, musibah akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Itulah sebabnya orang-orang yang beriman kepada Allah selalu berhati-hati, karena kita semua menyadari perjalanan hidup sangat singkat. Perjuangan hidup sangat singkat. Sehingga yang singkat inilah kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu berhati-hati untuk mencari bekal kehidupan yang berupa harta ini. Orang-orang yang selalu berusaha untuk menjaga makanan yang halal, pakaian yang halal, rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang halal, ini adalah perjuangan yang sangat berat. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu qal, beliau menyatakan kasbul halal, usaha yang halal dalam memperoleh apa yang ia butuhkan dalam hidup ini, asyaddu min naqlil jabali ilal jabali. Itu nilainya lebih berat, lebih besar, lebih mulia daripada memindahkan satu gunung yang besar ke tempat-tempat yang lain. Kita semua tidak akan sanggup memindahkan gunung. Itulah perumpamaan orang-orang yang mencari yang halal dalam hidup ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendorong agar umatnya terus berjuang untuk mendapatkan yang dihalalkan oleh Allah. Dalam satu riwayat, luqmatun minal haram, satu suap, satu teguk, satu lembar pakaian yang kita peroleh, yang kita makan dari yang haram, fannaru aula biha, api neraka lebih layak menyantap daging yang diproses melalui yang diharamkan. Kalau satu suap saja, betapa beratnya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman pasti akan lebih merasa takut, lebih merasa malu kepada Allah untuk mengambil rizki yang bukan halal baginya, yang jumlahnya lebih besar, karena tanggung jawab itu sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ta'ala harramal jannata ala kulli jasadin taghadda aw ghudiya biharamin. Dalam satu hadis, Nabi memberikan peringatan, nanti di yaumil qiyamah Allah haramkan surga, Allah haramkan masuk surga ala kulli jasadin, jasad yang diberi makan, yang diberi minum, biharamin, dari makanan, dari minuman, dari pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam hidupnya, mereka pasti hidupnya akan dihiasi rasa takut kepada Allah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh agama. Dan sebaliknya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan terus berjuang min talabid dunya halalan isti'fafan anil mas'alah. Mereka tetap akan berjuang sekuat tenaga untuk mencari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini menjadi syarat mutlak bahwa ketika kita nanti kembali ke akhirat, semua yang telah kita ambil, semua yang kita makan, semua yang kita pakai akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga ketakwaan dan keimanan ini menjadi benteng yang kuat, menjadi perisai yang kokoh yang akan mampu membentengi iman Islam kita untuk menuju kepada mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقول يهتدي المهتدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إلهنا يا رب العالمين اللهم يا الله ya Rahman ya Rahim, pada hari yang penuh dengan keberkahan-Mu ini ya Allah, kami hamba-hamba-Mu duduk bersimpuh di rumah-Mu ini, tiada lain adalah hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah. Terimalah seluruh pengabdian kami ya Allah. Bimbing kami hamba-hamba-Mu yang dhaif ke jalan-Mu yang benar, jalan yang Engkau ridhai, jalan yang menuju kepada surga-Mu. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Bila dalam perjalanan hidup kami ya Allah, ada makanan, ada minuman satu teguk, ada pakaian yang kami kenakan, ada rizki harta yang kami peroleh, yang telah kami terima tidak menjadi rizki yang halal. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua kekhilafan kami ya Allah. Limpahkan kepada kami rizkan halalan tayyiban wasi'a, rizki yang mampu mendorong hidup kami untuk senantiasa menjalankan perintah-Mu dan redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami semua sadar ya Allah, hidup ini selalu Engkau awasi, hidup ini selalu Engkau perhatikan, dan kami semua yakin ya Allah bahwa hidup kami telah Engkau jamin rizki kami. Oleh sebab itu ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang halal, kehidupan yang mampu menenteramkan hati kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami semua sadar ya Allah, cepat atau lambat pasti kami akan kembali kepadamu ya Allah. Sehebat apapun perjalanan hidup kami dan kami mempertahankan kehidupan ini,
pasti kami akan kembali. Pada saat itu kami pun sadar ya Allah, semua yang kami cari, semua yang kami kumpulkan, semua yang kami cintai, saat itu akan kami tinggalkan seluruhnya ya Allah. Saat itu yang kami bawa hanyalah amal ibadah kami. Bekali diri kami dengan amal soleh ya Allah. Bekali diri kami ya Allah dengan keimanan dan ketakwaan ya Allah. Saat-saat detik-detik kami kembali menghadap-Mu, tutuplah usia kami dengan husnul khatimah, dengan kalimat indah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استووا واستقيموا فإن تسوية الصفوف min tamamis salah. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Barisan depannya yang masih kosong mohon diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله